Saya pernah menjumpai orang itu mungkin, karena saya nggak ngerti, perasaan orang nggak ngerti, orang itu mungkin merasa bahwa sholatnya itu tidak khusyuk, sampai-sampai takbir itu entah berapa kali, karena saya nggak ngitungi, jadi Allahu Akbar dibatalkan lagi, Allahu Akbar dibatalkan. Nah, apakah seperti itu boleh? Artinya ketika orang itu merasa dirinya belum khusyuk langsung mengulangi lagi takbir, belum khusyuk mengulangi lagi takbir, atau langsung diteruskan, atau mungkin ada solusinya gimana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa khusyuk itu atau khusyuk tidak khusyuk itu tidak berpengaruh dengan sahnya sholat. Sehingga kalau misalnya ya ada seseorang merasa tidak khusyuk, tidak afdol, kemudian tidak mengulangi, ini tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh dan tidak membatalkan sholat. Jangankan kok seperti itu, saya sering melihat ya di samping saya itu sampai menarik kekhusyukan saya itu takbir itu sampai segini, Allah begini lama. Habis itu saya sudah katakan wajar begini, Allah. Lah kok habis begini ada muter begini. Subhanallah. Dan memang itu banyak, ya, banyak. Nah, ini perlu diketahui bahwa kekhusyukan kita, tidak khusyuknya seseorang itu tidak membatalkan sholat, sehingga tidak perlu diulangi. Bahkan kebanyakan itu dijadikan oleh setan untuk mewaswasi seseorang di dalam sholatnya, ya. Karena memang pertama setan itu akan mewaswasai seseorang di dalam masalah akidah. Kalau tidak bisa dia akan mewaswasi di dalam sholat. Kalau tidak bisa dia akan mewaswasi seringkali di dalam perangkat-perangkat dalam penyempurnaan sholat. Misalnya di dalam masalah toharoh, ya. Sampai pernah ada seseorang itu yang ngadu kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mandi besar berulang kali merasa tidak sah mandinya, padahal dia keyakinan kalau kamu tidak sah maka sholatmu tidak sah. Kalau sholatmu tidak sah berarti kamu kafir. Kalau kamu kafir masuk neraka jahanam, karena memang tidak sholat terhitungnya. Datang ke Imam Syafi'i, sudah mandi, bahkan mandinya tidak tanggung-tanggung, jegur ke kolamnya, ke kolahnya, jegur sudah basah kuyup itu. Tanya Imam Syafi'i, ya Imam, apakah saya sudah mandi? Sholat saya ketika dengan mandi ini diterima atau enggak? Jawab Imam Syafi'i, kamu tidak mandi pun tidak apa-apa, langsung sholat, enggak dosa. Kenapa? Karena kamu rufi al-qalam, sudah diangkat pena dari orang gila. Karena sudah dianggap bagi Imam Syafi'i itu perbuatan orang gila yang seperti itu. Dan memang mengalahkan, yakin bagi teman-teman, ya saya jumpai banyak sekali yang terkena was-was, ya, was-was di dalam toharoh, was-was di dalam ibadah, atau was-was di dalam akidah, ya. Bahkan ada seorang imam itu sampai, ya, mengatakan kalau misalnya di sholat kita lagi sholat, kemudian perut kita misalnya lagi agak sakit, naudzubillah, ya, ngentut pertama kali wudhu, kedua kali wudhu, ketiga kali wudhu, keempat kali tidak perlu wudhu, lanjutkan saja, karena itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini salah satu pendapat imam saja, tidak kemudian mewakili seluruh imam. Karena apa? Karena untuk mematikan was-was tadi. Was-was itu dimatikan dengan yakin, ya, bahwa kita yakin itu lebih afdol daripada kita menuruti was-was, ya. Karena setiap kali kita menuruti was-was berarti kita menuruti setan. Setiap kita tidak menuruti was-was berarti kita menuruti Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka turutilah Allah, jangan turuti setan. Sampai dalam sholat, dalam urusan kentut saja, Rasulullah SAW walaupun kelihatannya ada yang keluar gelender-gelender atau yang apa, selama kamu nggak mencium baunya, selama nggak dengar suaranya, nggak usah dibatalkan. Nah tadi kayaknya betul-betul keluar kok, cuman anginnya kan banyak, baunya enggak itu karena suaranya imam keras, jadi kentutnya enggak terlalu terdengar. Sudah, yang penting enggak dengar, yang penting enggak bau, sudah lanjutkan. Mau kentut mau enggak, itu taat kepada Rasulullah SAW. Lanjutkan, enggak batal, dapat pahala. Yang memberikan pahala itu bukan siapa-siapa, tapi yang memberikan pahala adalah Allah. Kalaulah itu betul-betul kentut betulan, Allah itu sudah tahu dan akan memberikan pahala bagi antum, mensahkan sholat antum. Karena sholat diterimanya, sholat itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita hanya mentaati Rasulullah SAW. Dengan itu insya Allah semuanya jurus-jurus setan akan mati. Tetapi sekali lagi memang orang was-was ini ya harus datang kepada orang yang pernah kena was-was. Kalau enggak, biasanya orang yang was-was ini susah menerima nasihatnya orang yang tidak pernah kena was-was. Makanya dicari orang yang pernah kena was-was terus sembuh. Nah itu insya Allah dia akan punya jurus-jurus jitu untuk menyembuhkan rasa was-was yang ada di dalam pikirannya. Kalau was-wasnya terlalu, maka perlu diruqyah karena sudah dikuasai setan lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab.